Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita insyaallah akan membahas tentang fikih puasa. Walaupun tema pengajian itu melanjutkan Arba'in An-Nawawiyah, tapi karena kita ini pertemuan terakhir, berarti di sini pertemuan terakhir, kita sedikit akan mengupas tentang fikih masalah puasa, supaya kita itu di dalam berpuasa kita punya bekal ilmu. Kalau Imam Bukhari itu beliau mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu hendaknya lebih dulu ada sebelum ucapan dan perbuatan. Yaitu sebelum kita mengamalkan dan kita itu mengucapkan, maka kita itu harus belajar dulu. Maka di sini kita sedikit akan mengkaji tentang fikih puasa. Kita akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kita tidak bisa menyelesaikan, nanti pembahasannya panjang ayat ini. Tetapi kita minimal kita dapat beberapa bekal penting berkaitan dengan puasa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah Ta'ala berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil itu orang yang beriman? Sampai kata para ulama mengatakan, kalau kita mendapatkan ayat di awalnya itu ada ya ayyuhalladzina amanu, maka buka telinga kita, fahami dengan seksama. Kenapa? Karena pasti yang akan dibicarakan oleh Allah setelah itu penting sekali. Kenapa? Karena Allah manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil? Pertanyaan, apakah puasa itu khusus bagi orang yang beriman? Terus orang-orang kafir itu mereka puasa enggak? Orang-orang kafir itu mereka wajib puasa enggak? Tentang masalah taklif bagi orang kafir, apakah orang kafir itu mereka wajib menjalankan syariat? Jadi ini kata ulama sedikit kita singgung sedikit. Syariat itu ada dua. Syariat itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan aslus syariah, inti syariat, yaitu iman, berkaitan dengan iman. Orang harus beriman kepada Allah dan Rasul, maka semua diwajibkan, hatta orang kafir. Sehingga orang kafir pun mereka dipaksa, mereka dibebankan untuk beriman. Itu dinamakan dengan aslus syariah. Dan sepakat dalam masalah ini, sehingga Nabi diutus, kitab suci diturunkan. Kenapa? Karena memerintahkan semua manusia untuk beriman. Itu yang dinamakan dengan aslus syariah. Kemudian yang kedua, syariat itu yang kedua dinamakan dengan furu'us syariah, cabangnya syariat. Itu yang berupa perintah larangan sholat, perintah puasa, larangan berzina, larangan minum khamr. Pertanyaan, orang kafir itu dibebankan gak dengan furu'us syariah ini? Maksudnya gini, orang kafir itu wajib sholat gak dia?
walaupun dia nggak mukmin. Orang Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya itu. Mereka wajib sholat nggak? Mereka wajib puasa nggak? Dan mereka itu haram bagi mereka berzina dan minum khamr nggak itu? Maka tentang taklifnya orang kafir, apakah orang kafir itu dibebankan syariat yang merupakan furuk syariatnya itu? Maka itu terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Kalau tarjihnya Imam Nawawi, pendapat yang boleh kuatkan dan itu pendapat kuat sekali, bahwa orang kafir itu juga ditaklif. Orang kafir itu juga dibebankan. Maka orang kafir itu berarti mereka juga diwajibkan sholat, mereka diwajibkan puasa, mereka diharamkan minum khamr, mereka diharamkan berbuat dosa dan maksiat. Pertanyaan, kalau seandainya mereka diwajibkan, mereka juga diwajibkan. Terus kalau mereka sholat, misalkan ini orang kafir sholat, apakah sholatnya diterima? Kita katakan gak diterima. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sodakohnya orang kafir kecuali karena mereka kafir. Berarti orang kafir gak diterima. Sodakohnya orang kafir gak diterima, amal soleh mereka gak diterima. Pertanyaan terus, apa manfaatnya? Orang kafir diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, tapi kalau mereka sholat dan puasa nggak diterima juga itu, karena mereka kafir. Pertanyaan terus, faidahnya apa? Kata Imam Nawawi, belum mengatakan faidahnya itu untuk menambahkan azab. Jadi azabnya itu nanti di hari ini, urusannya hari kiamat. Itu faidahnya itu cuma di hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia sama saja. Kita katakan wajib orang kafir puasa atau tidak, itu sama saja itu. Tetapi ini berkaitan dengan hari kiamat. Maksudnya gini, orang kafir ketika mereka itu masuk neraka jahanam, mereka diazab kenapa? Pertama, karena mereka kafir. Dan itu pasti. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka diazab sama Allah Ta'ala. Kemudian nanti azab ini ditambah lagi. Mereka ditambah lagi azabnya karena mereka gak sholat. Orang kafir dulu mereka gak sholat, akhirnya diazab lagi dengan tidak sholatnya itu. Mereka nggak puasa lagi, ditambah lagi azabnya itu. Mereka zina, ditambah lagi azab karena zina. Mereka minum khamr, tambah lagi azab karena minum khamr. Berarti apa? Azabnya nanti di hari kiamat itu berlipat-lipat. Azabnya nanti di hari kiamat itu berlipat-lipat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, ketika orang-orang kafir masuk neraka sakor, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke neraka sakor? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu tidak sholat. Berarti apa? Berarti orang kafir yang tidak sholat itu diazab. Orang kafir yang tidak sholat itu diazab. Kalau diazab berarti mereka dibebankan. Berarti mereka dibebankan. Kalau nggak dibebankan, ngapain diazab? Ya, kalau nggak dibebankan, kenapa diazab? Maka kita katakan nggak, mereka dibebankan. Mereka qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberikan makan kepada orang miskin. Kan itu ibadah. Tapi apa? Itu penyebab mereka diazab juga di neraka gara-gara itu. Berarti maksudnya di sini apa? Berarti orang kafir ketika dia itu di dunia, dia itu dibebankan untuk menjalankan sholat, puasa, demikian juga harus meninggalkan zina, minum khamr dan dosa. Terus faidahnya untuk apa? Kita katakan tadi faidahnya itu untuk hari kiamat, sehingga azabnya itu berlipat-lipat mereka itu. Jadi maksudnya di sini berarti walaupun khilaf dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Kita katakan berarti yang dibebankan untuk wajib puasa itu bukan hanya orang mukmin. Orang kafir pun wajib puasa. Tapi kalaupun mereka menjalankan, gak diterima puasa mereka karena kafirnya mereka. Pertanyaan terus, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan yang dipanggil orang yang beriman itu. Maka kita katakan yang dipanggil orang yang beriman itu karena mereka yang bisa menjalankan, sehingga Allah panggil mereka itu. Karena yang bisa menjalankan puasa itu hanya orang yang beriman itu, sehingga Allah khususkan panggilannya, bukan umum. Walaupun dalam yang lainnya itu, dalam ayat yang lain khitabnya itu, perintah Allah itu umum. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Kalau itu kan umum, semua manusia. Kalau ini enggak dikhususkan. Karena ibadah seperti ini, khusus ini enggak bisa menjalankan kecuali orang-orang khusus saja itu. Yaitu siapa itu? Orang-orang yang beriman.
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Puasa itu secara bahasa Arab itu soma yasumu sauman wasiyaman. Nah, berarti puasa itu bisa diartikan atau dipakai bahasa Arab itu pakai siyam bisa, atau pakai saum. Saum, jadi bisa saum, bisa siyam, keduanya bisa, karena itu semuanya bahasa Arab seperti itu. Nah, kalimat siyam itu secara bahasa atau puasa, bahasa kita itu puasa. Puasa itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu siyam. Kenapa? Karena P itu nggak ada di bahasa Arab. Oleh itu kalau kita mengatakan misalkan yatim piatu, yatim itu bahasa Arab. Yatim itu bahasa Arab, tapi piatu bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena pakainya P. Huruf hijaiyah itu nggak ada namanya P itu. Oleh itu kalau orang Arab itu kalau pengen ngomong P, Pekalongan misalkan, P itu pakainya ba. Bagalongan, bagalonjan. Ngan pun nggak ada di Arab itu. Kan huruf hijaiyah alif, ba, ta, fa itu kan nggak ada ngan. Jadi ba, P nggak ada, ngan nggak ada, Pekalongan nggak ada itu. Berarti kalau orang Arab pengen ngomong Pekalongan itu bagalonjan, enjin, jan, nah, itu adanya seperti itu. Berarti apa? Kalimat puasa, puasa itu bukan bahasa Arab, itu murni bahasa Indonesia. Itu murni bahasa Indonesia. Padahal bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kebanyakan serapan dari bahasa Arab, kecuali beberapa saja itu. Nah, kalau ini puasa murni itu bahasa Arab. Kalau aslinya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu siyam atau som. Nah, puasa itu secara bahasa Arabnya itu artinya itu sebenarnya menahan. Artinya itu menahan dari sesuatu apa saja itu. Dan itu masih dipakai juga bahasa som secara bahasa itu masih dipakai. Al-Quran pun ada. Oleh itu Maryam itu ketika bernazar itu dalam surat Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, setelah itu Maryam itu bernazar, inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar untuk Allah, yaitu nazarnya saya serahkan kepada Allah Ta'ala, sauman, puasa. Nazarnya apa? Saum, puasa. Puasanya Maryam apa? Intinya secara bahasa itu menahan. Maka Maryam mengatakan, falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak mau ngomong sama orang. Maka di sini berarti apa? Nazarnya Maryam itu puasa. Puasa dari apa? Puasa dari ngomongan. Sehingga dia itu menahan diri untuk tidak berbicara itu. Itu namanya puasa secara bahasa. Jadi secara bahasa itu apa? Puasa itu menahan diri. Sehingga kita menahan apa saja itu artinya puasa secara bahasa. Sedangkan secara istilah puasa itu kata para ulama fikih, ulama mengatakan al-imsak. Ini paham ini. Al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'a ta'abbudi lillahi ma'aniyati ta'abbudi lillah. Puasa itu dalam penggunaan kita istilah namanya puasa. Kutiba alaikumusiyam, puasa itu apa? Al-imsak. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena puasa itu imsak gitu. Maka itu kalau seandainya di kita itu ada namanya imsakiyah. Imsak 10 menit sebelum adzan subuh itu namanya imsak. Berarti apa? Itu sudah masuk puasa mereka itu. Ya paham ya? Kenapa? Karena antara saum dengan imsak sama. Secara bahasa itu sama itu. Nah, jadi puasa itu imsak. Maka kalau ada orang itu menahan atau mengimsak 10 menit sebelum adzan subuh, berarti dia itu sudah mulai puasa. Ya, jadi puasa itu secara bahasa itu apa? Puasa itu al-imsak, menahan anil mufattirat, dari semua pembatal puasa. Jadi ditahan. Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati ta'abbudillah, disertai dengan niatan untuk ibadah. Berarti harus ada niat. Ini namanya puasa. Kita bahas satu persatu ini, poin ini. Berarti secara bahasa itu atau secara istilah kita itu namanya orang mengimsak, nahan makan, nahan minum dengan niat untuk memang itu untuk ibadah itu, maka dia itu sudah puasa. Sehingga puasa itu secara istilah kita itu namanya al-imsak. Oleh itu yang dikritik oleh para ulama, hatta ulama mazhab Syafi'iyah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar ahli hadisnya mazhab Syafi'iyah,
Beliau mengkritiki kebiasaan orang zaman itu, zamannya beliau, dan sampai sekarang masih jadi kebiasaan juga itu. Yaitu apa? Orang itu untuk menjaga diri. Untuk menjaga diri itu supaya dia itu tidak makan minum pada waktu yang sudah Allah haramkan itu, maka mereka itu punya kebiasaan 10 menit mereka itu sudah berhenti. Kalau zaman dulu itu, kalau kata Imam Hajar itu, diberhentikan makan, kegiatan makan minum itu dengan lampunya itu dimatikan, mematikan lentera mereka itu. Sehingga kalau lentera dimatikan, itu sudah tanda mereka nggak boleh makan. Kalau kita punya tanda kan itu, kitanya terkadang dengung dan yang lainnya itu. Intinya apa? Itu tanda kita itu berhenti itu. Akhirnya diingkari keras sekali sama Imam Hajar dalam masalah ini. Pertama itu menyelisih sunnah, karena sunnahnya itu kalau sahur itu kan diakhirkan. Yang kedua, itu telah membuat agama baru. Apa itu agama barunya itu? Kan Allah itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan gitu. Jadi makan minum kan halal kan gitu. Tapi ketika kita puasa kan diharamkan gitu. Diharamkan ketika sudah terbit fajar. Wa kulu washrabu, makan minumlah kalian, silahkan itu. Berarti apa? Kegiatan makan minum itu halal. Batasnya kapan? Sampai terbit fajar, berarti waktu subuh batasannya itu. Berarti kalau 10 menit sebelumnya kita sudah mengimsak, berarti konsekuensinya apa? Kita sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan kan itu. Gimana? Paham tak apa ya maksud sama saya itu? Oleh itu apa? Berarti kalau ada orang yang dia itu imsak 10 menit sebelum azan subuh itu, berarti dia itu sudah mulai ibadah puasa dia itu. Lah puasa itu apa? Puasa itu kan mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu. Makan halal, minum halal, berhubungan intim halal kan gitu, suami istri kan itu. Datang subuh jadi haram. Berarti apa? Berarti puasa itu menghalalkan apa yang Allah haramkan itu. Dan menghalalkan apa yang Allah haramkan itu enggak mudah. Kecuali Allah sendiri yang mensyariatkan itu. Nabi Muhammad saja itu ketika mengharamkan untuk dirinya madu. Padahal Nabi Muhammad tidak mengharamkan untuk umatnya. Beliau mengharamkan untuk dirinya itu. Masalah madu itu, yaitu minum madu. Karena mulutnya bau, kata istri-istrinya itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya haramkan untuk diri saya minum madu. Untuk dirinya sendiri. Itu saja apa kata Allah Ta'ala mengatakan, langsung Allah Ta'ala tegur. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan itu? Siapa itu? Nabi Muhammad ditegur sama Allah Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad untuk dirinya sendiri. Itu pun ditegur sama Allah Ta'ala, mengharamkan apa yang Allah halalkan kan itu. Demikian juga kita, kalau kita mengimsak sebelum subuh, berarti kita itu sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini bahayanya di sini itu. Dan bahayanya apa? Melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk pribadinya itu, saya mengharamkan madu untuk diri saya itu, tapi nggak berani mengharamkan untuk umatnya itu. Nah di kita itu mengharamkan untuk umatnya itu, ya kan? Sehingga apa? Seakan-akan jadi sebuah syariat di negeri kita itu harus imsak, dipaksa orang itu harus berhenti makan itu. Dan dia maksa orang itu. Ini bahaya. Kalau kita apa? Imsak ini sesuatu yang mengingkari sunnah pertama itu, menyelisih sunnahnya Rasulullah untuk mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua, itu syariat yang baru. Kenapa? Karena antum ketika imsak itu antum sudah ibadah itu. Gimana, paham ya? Antum sudah ibadah. Berarti apa? Antum ibadah sebelum Allah perintahkan. Kan Allah perintahnya ibadahnya itu kan kata subuh gitu. Bukan 10 menit sebelumnya itu. Oleh itu maksudnya apa? Problematika imsak ini masalah. Imsak itu masalah. Tapi kalau ada orang misalkan dia itu makan sebelum subuh setengah jam, 15 menit, bukan karena dia itu niatnya saya itu mau menjaga diri, mau menahan makan, dan bukan. Bukan itu tujuannya itu. Dia nggak ada niatan itu, maka dia tidak jatuh pada perkara yang baru dalam agama. Yang menjadi masalah itu dianggap kayak ibadah, kayak kebaikan. Seakan-akan namanya orang baik itu 10 menit sebelum azan subuh itu sudah berhenti. Ini jadi masalah itu. Bahkan di beberapa tempat itu azan subuh diawalkan. Dan itu terjadi nyata. Azan subuh itu diawalkan. Kenapa diawalkan? Misalkan gini, azan subuh setengah 5 persis tit azan subuh itu. Beberapa muadzin itu diawalkan. Setengah 5 kurang 5 menit, 10 menit itu sudah diadzani. Dan mereka tahu itu. Ini belum waktunya itu.
Sampai akhirnya ditanya, kenapa kok kamu azan itu? Supaya orang-orang masyarakat itu berhenti dari makan dan minum. Pertanyaan, kalau seandainya kamu azan, perempuan-perempuan di rumah langsung sholat itu, terus bagaimana tanggung jawab kamu nanti di hari kiamat kan gitu. Sehingga biasanya apa? Kebiasaan masyarakat kita itu, kalau subuh bulan Ramadan itu diawalkan, kalau maghrib diakhirkan. Dan itu jadi kebiasaan beberapa muadzin. Maghrib misalkan jam 6, maghrib itu dia nggak mau azan, diakhirkan sampai 5 menit sampai 10 menit. Kenapa? Supaya hati-hati lebih pasti sudah masuk gitu. Nah, jadi ini kebiasaan. Maka itu apa? Intinya itu imsak ini masalah. Imsak itu masalah. Kenapa? Karena imsak itu nggak ada bedanya dengan puasa. Berarti apa? Kalau dia itu 10 menit sebelum azan sudah imsak, berarti dia 10 menit sebelum azan itu sudah mulai puasa. Puasa mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berarti kalau 10 menit dia itu sudah mulai puasa, berarti dia sudah mulai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu nggak main-main itu. Oleh itu imsakiyah yang ada di negeri kita ini masalah sebenarnya itu. Sampai Imam Ibnu Hajar itu, yang ahli hadisnya mazhab Syafi'i itu, beliau mengatakan dikarenakan disebabkan karena kebiasaan masyarakat itu tidak mengakhirkan sahurnya, dibatasi 10 menit itu. Padahal Rasulullah mengatakan itu, mayazalun nasu bi khairin, manusia senantiasa berada kepada kebaikan, ma'ajjalul fitr wa akharus sahur, selama mereka itu menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Selama kebiasaan itu dibiasakan jadi kebiasaan, maka mereka itu berada kepada kebaikan. Tapi sekarang dirubah. Ketika dirubah, apa kata beliau itu? Maka wajar kalau umat zaman sekarang itu sedikit sekali kebaikannya itu. Bahkan mungkin gak ada kebaikan sama sekali di umat ini itu. Kenapa? Karena terbiasa menyelisih hadis. Ya, paham ya? Jadi maksudnya itu, puasa itu namanya siam. Siam itu imsak. Jadi namanya puasa itu yang menahan. Maka orang yang tidak makan, tidak minum, dibarengi dengan niat untuk ibadah, maka dia itu sudah puasa. Nah, jadi puasa seperti itu. Berarti puasa itu secara istilah kita itu, dalam agama kita itu, al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, dibarengi dengan niat untuk ibadah. Berarti kalau kita perhatikan itu ada beberapa poin di sini masalah puasa itu. Pertama, puasa itu adalah menahan dari pembatal. Pembatal puasa itu apa? Maka nanti disebutkan oleh para ulama, pembatal puasa itu ada 5. Pembatal puasa itu ada 5. Ini namanya pembatal. Yang pertama, makan secara sengaja, al-aklu amdan, makan sengaja. Yang kedua, minum sengaja. Sengaja, kalau lupa itu hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau dia lupa makan dan minum gak sengaja, maka itu hadiah dari Allah Ta'ala. Innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang makan dan minum karena lupa ketika puasa, maka sesungguhnya Allah yang memberikan dia makan dan minum. Itu hadiah dari Allah Ta'ala. Jadi makan dan minum. Kemudian yang ketiga itu berhubungan intim dengan sengaja. Bedanya itu nanti antara hubungan intim dengan yang lainnya itu, kalau berhubungan intim sama-sama membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan itu sama-sama membatalkan puasa. Cuma bedanya itu dendanya. Semuanya wajib mengqadha, harus mengqadha puasanya itu sehari dengan sehari. Tapi bedanya itu kalau perhubungan intim itu dia itu didenda. Dendanya 1 dari 3. Oleh itu apa? Itu dinamakan dengan mufattir mughallad, pembatal puasa yang parah. Itu berhubungan intim itu parah. Pembatalnya berapa? Dendanya 1 dari 3. Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, bebaskan budak. Yang pertama, bebaskan budak. Kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu dendanya. Kalau dia itu sampai berhubungan intim. Oleh itu nanti dalam masalah puasa itu nanti ada perkara-perkara yang dibolehkan itu, seperti berjumbu dan yang lainnya sama suami istri boleh. Tetapi Rasulullah itu ketika ditanya, wahai Rasulullah, ada 2 orang bertanya. Ada orang tua bertanya, ya Rasulullah, boleh gak saya mencium istri saya ketika puasa? Rasulullah mengatakan boleh. Kemudian setelah itu datang anak muda. Makanya Rasulullah, boleh gak saya mencium istri saya? Rasulullah mengatakan gak boleh. Akhirnya yang tua protes, ini saya gak boleh, dia boleh kan itu.
Maka Rasulullah mengatakan karena orang tua itu lebih bisa menahan syahwatnya. Patokannya itu menahan syahwatnya, bukan tuanya itu. Karena apa, orang tua pun nggak jaminan juga gitu loh. Nah, jadi maksudnya itu api itu bahaya, deketi api itu bahaya. Maksudnya itu kalau memang kita itu nggak bisa menahan syahwat kita, maka jangan mendekati itu. Pelukan dan yang lain jangan. Kenapa? Karena bukan berarti diharamkan, bukan, tapi bahaya kalau seandainya sampai tidak bisa menguasai syahwatnya. Setelah itu sampai jatuh pada hubungan intim, maka dendanya berat. Kemudian yang keempat, pembatal puasa itu muntah dengan sengaja. Pertanyaan, muntah sengaja itu apa itu? Orang masuk sengaja muntah itu. Kata para ulama, muntah dengan sengaja itu maksudnya mengamalkan amalan yang kebiasaan dia itu kalau di amalan itu dikerjakan itu muntah gitu. Dan dia itu sengaja mengamalkan gitu. Contohnya saya contohkan, misalkan ada orang, dia itu kalau gosok gigi tanpa pasta gigi itu biasanya muntah. Ada orang kayak gitu. Karena kalau gosok gigi kan biasanya itu pakai pasta gigi itu. Kalau sikat tok biasanya muntah itu. Ramadan puasa, dia biasanya itu kalau gosok gigi dengan sikatnya saja itu muntah itu. Dia gosok gigi beneran itu. Muntah beneran itu. Maka apa? Dianggap sengaja. Ya, paham ya? Contoh lagi misalkan bau-bauan. Ada orang kalau bau sesuatu itu muntah itu. Itu udah kebiasaan. Tiba-tiba dia mencium bau itu, sengaja menciumnya itu. Muntah beneran itu. Maka dia batal puasanya itu. Karena dia dianggap muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima, keluar darah haid dan nifas. Keluar darah haid dan nifas. Jadi ketika keluar darah haid dan nifas, maka puasanya batal. Cuma masalah darah haid dan nifas itu kan bukan di tangan kita. Wanita nggak punya pilihan. Yaitu darah haid dan nifas itu nggak punya pilihan. Oleh itu bagi wanita yang dia itu memang belum ada darah haid, maka harus puasa. Harus puasa. Misalkan hari ini dia bukan wanita yang haid, tapi sudah mulai masuk kebiasaan haidnya, maka harus puasa. Tidak boleh dia itu mengatakan, ini biasanya saya haid, saya nanti kalau puasa keluar darah haid juga itu, percuma juga kan itu, batal juga gitu. Kita kan nggak boleh, harus puasa karena haidnya belum ada gitu. Jika memang di tengah-tengah keluar darah haid, maka puasanya batal, tapi dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Ya, paham ya? Pahalanya sempurna. Oleh itu ibadah itu ada ibadah yang nggak sah, tapi mendapatkan pahala sempurna. Seperti ini kayak gini, wanita yang puasa batal puasanya karena haid, walaupun puasanya nggak dianggap, dia harus mengkodok di hari yang lain, tetapi dia itu mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Itu termasuk udzur bagi dia. Jadi berarti orang puasa itu apa? Orang puasa itu dia itu al-imsak anil mufattirat. Orang puasa itu adalah menahan dari semua pembatal puasa. Perkara yang kita sebutkan tadi, 5 perkara ini, makan sengaja, minum sengaja, hubungan intim dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian haid dan nifas itu dinamakan pembatal puasa, bukan pembatal pahala. Paham ya? Jadi ada 2 perkara yang berbeda. Sering saya ingatkan itu, 2 perkara yang beda. Kita ibadah itu pertama tujuannya itu membatalkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, kita ibadah itu tujuannya apa? Mendatangkan jalbil al-ajr, mendatangkan pahala. Dan 2 ini berbeda. 2 perkara ini berbeda. Antara membatalkan kewajiban dan mendatangkan pahala itu sesuatu yang berbeda. Kalau membatalkan kewajiban, gugurkan kewajiban itu standarnya apa? Kamu jalankan rukun-rukunnya saja. Misalkan ini, kita sholat, kita rukunnya sudah kita jalankan semuanya itu, maka sholatnya sah. Sah itu maksudnya apa? Gugur kewajiban. Kamu tidak diperintahkan untuk sholat yang lain. Selesai, kamu sudah cukup sholat kamu itu. Tapi orang itu berpahala enggak? Belum tentu. Belum tentu dia dapat pahala. Kenapa? Karena perlu khusyuk, ya kan? Ada orang dia itu sholatnya itu sah, tapi nggak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena sholatnya nggak khusyuk. Pertanyaan, khusyuk itu membatalkan sholat nggak? Tidak. Karena khusyuk itu bukan pembatal sholat. Khusyuk itu cuma berkaitan masalah pahala. Orang sholat tidak khusyuk bukan berarti sholatnya batal. Enggak, sholatnya sah, tapi apa? Pahalanya batal. Ya, paham ya? Jadi ada 2 perkara ini, pembatal kewajiban dan juga ada namanya pembatal pahala. Ada 2 yang berbeda itu. Maka itu menahan tadi 5 perkara itu hanya berkaitan dengan kesahan
puasa, sah puasanya, dinamakan puasa yang sah. Kamu tidak wajib mengamalkan lagi, selesai kamu, tanggung jawab kamu sudah gugur. Tapi kalau dia itu pengen mendapatkan pahala dari puasanya itu, maka ditambah. Ditambahnya itu apa? Dia itu harus menahan syahwatnya. Syahwatnya yang bukan berhubungan masalah hubungan intim, bukan, tetapi menahan matanya sehingga tidak melihat apa yang Allah haramkan ketika puasa, menahan lisannya sehingga tidak ngomong perkara-perkara yang dosa. Apakah kalau dia itu ngomong dosa, orang puasa, dia ghibah, batal gak puasanya itu? Puasanya gak batal. Karena ghibah tidak membatalkan puasa, tapi batal pahalanya. Ya, paham tergambar ya? Jadi maksudnya itu apa? Ada dua jalur yang berbeda dalam ibadah. Ibadah itu kita punya dua tujuan. Tujuan yang pertama menggugurkan kewajiban dengan kita jalankan semua rukun-rukunnya. Yang kedua, kita itu mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala puasa itu dengan cara apa? Dengan cara kita puasakan anggota badan kita juga. Mata kita puasa, pikiran kita puasa, telinga kita puasa, maka itu akan mendatangkan pahala. Ya, gimana, paham tergambar ya, paham ya? Ya, kita bicarakan tadi itu 5 perkara itu yang menjadikan puasanya itu sah. Siapa yang dia itu mengamalkan 1 dari 5 pembatal puasa, berarti puasanya nggak sah dan dia harus mengqadha pada hari yang lain. Kenapa? Karena puasanya tidak sah. Seorang wanita yang dia itu puasa, sudah mau buka puasa, sudah asar, datang darah haid, kita katakan puasanya nggak sah karena pembatalnya ada. Cuma dia berpahala. Kata para ulama mengatakan pahala dia sempurna. Dia mendapatkan pahala puasa walaupun puasanya nggak sah. Nah, jadi kenapa? Karena itu berkaitan masalah hati. Dia sudah menjalankan ibadah, datang udzur secara syar'i itu, dan itu haid itu karena takdir Allah Ta'ala itu, maka tetap dia itu mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, jadi puasa itu apa tadi? Menahan semua pembatal puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dan saya ingatkan juga ini, penting tadi yang masalah pembatal itu. Yang dinamakan makan minum itu apa? Makan minum itu, makan misalkan itu, makan itu adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut, bermanfaat maupun tidak. Minum itu adalah memasukkan cairan dalam mulut, rongga, lewat rongga mulut, bermanfaat maupun tidak. Contohnya misalkan ini, ada orang, dia itu ketika puasa pas musim ujian, saya contohkan saja itu. Ketika dia itu mikir ujian itu susah, akhirnya dia itu gigit pensil, cuil masuk pensilnya itu. Padahal apa? Nggak akan diolah untuk nutrisi. Kenapa? Kayu nggak jadi nutrisi gitu. Berarti apa? Badan kita nggak akan mengolah jadi makanan. Pertanyaan, puasanya batal nggak itu? Kita akan batal. Kenapa batal? Karena walaupun bukan dinamakan makan, kan saya nggak makan gitu, masuk kayu dimakan itu, tapi masuk kerongkongan. Ketika masuk kerongkongan berarti puasanya batal. Kenapa? Karena yang dinamakan makan minum itu bukan makan minum yang bermanfaat untuk badan saja, bukan. Tapi semua cairan, padatan yang masuk dalam kerongkongan, maka itu membatalkan kalau disengaja. Kalau disengaja, kecuali kalau nggak sengaja. Ada sesuatu yang nggak sengaja. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghindarkan. Contohnya misalkan gini, kita kalau berkumur-kumur, kita puasa, kita berwudu. Kan kita kumur-kumur itu kan masukkan air ke mulut. Setelah itu kita untahkan itu. Pertanyaan, ketika antum sudah selesai kumur-kumur dan sudah dimuntahkan, setelah itu nanti antum ngelek ludah gitu ya, menelan air ludah itu. Pertanyaan, apakah air ludah yang antum telan itu nggak ada airnya? Air bekas wudu tadi itu. Apakah maksudnya itu kalau saya muntahkan air itu total 100% bersih, nggak ada lagi air bekas wudunya itu? Enggak, mesti bercampur. Ya paham ya? Air ludah itu akan bercampur itu dengan air bekas wudu itu, dan nggak mungkin totalitas dikeluarkan semua itu, mesti ada sisanya itu ada itu. Tapi apa? Kita nggak bisa menghindarkan itu, nggak sengaja kita itu. Nah, maka apa? Hukumnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada kesengajaan, nggak ada kemampuan kita untuk membersihkan. Totalitas kita nggak mampu kan itu. Nah kalau seperti ini apa? Seperti ini diberikan udzur. Seperti debu juga, kita misalkan kerja debunya banyak sekali, sehingga apa? Di mulut kita itu sampai ada debunya itu, atau tepung, itu terasa itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Kenapa? Kita nggak bisa menghindarkan gitu. Ya, jadi paham ya? Jadi maksudnya makan dan minum itu maksudnya sengaja memasukkan padatan dan cairan dalam tubuh kita. Itu yang dinamakan dengan makan dan minum.
mau itu bermanfaat maupun tidak gitu loh. Maka tetap itu dinamakan makan dan minum. Kemudian puasa itu dimulai kapan itu? Puasa itu dimulai min tulu'il fajri, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu batasannya itu. Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Fajar itu dinamakan dengan fajar sodik. Fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua. Biasanya kalau orang sering naik gunung tahu itu, jelas itu bedanya itu. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Pertama muncul itu fajar kadzib. Kadzib itu apa? Fajar yang sinarnya itu ke atas. Misalkan dari ufuk itu pol. Mata kita kalau mandang paling pol itu namanya ufuk timur. Nah kalau kita melihat ke timur, misalkan kita naik gunung itu, nanti ada sinar ke atas, kelihatan itu. Matahari kalau mau terbit itu kan kelihatan itu sinarnya itu. Gelap, langit masih gelap tapi sudah ada mulai sinar itu kelihatan ke atas itu. Itu namanya fajar kadzib. Nanti berjalan waktu semakin hilang sampai total itu yang ke atas hilang. Setelah itu akan muncul sinar putih itu lempeng ke bawah, mengisi ya timur lah itu, gunung atau itu akan kelihatan itu garisnya itu. Lah fajar sodik itu yang garisnya ini, bukan yang ke atas tapi yang lurus, yang datar. Itu namanya fajar sodik. Nah, perhatikan di sini karena masalah fajar sodik itu ramai dari dulu sampai sekarang. Apalagi di Indonesia. Terus bagaimana masalah penetapan fajar sodik ini? Penetapannya bagaimana itu? Pemerintah kita apalagi ada MUI. Dan itu ulama-ulama gak main-main MUI itu. Demikian juga disahkan juga sama pemerintah kita, Departemen Agama. Dan itu bukan hanya negeri kita saja itu, hampir semua dunia sekarang ada. Penanggalan itu, jadwal-jadwal sholat itu ada ya. Dan itu awalnya itu dari Ummul Qura. Penetapan itu dari Ummul Qura. Pertanyaan di sini itu, apakah fajar sodik yang ditetapkan sama pemerintah kita dan semua pemerintah itu benar atau tidak? Itu memang sempat ramai. Kenapa? Banyak ulama-ulama yang mengkritiki. Termasuk sekarang ormas besar kedua di Indonesia pun kritiki juga kan. Sampai akhirnya kan ditunda atau diakhirkan 8 menit Pak. 8 menit. Kenapa? Karena di Indonesia itu terlalu awal. Dan itu katanya bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara. Maka kita katakan di sini, ini masalah yang besar, gak main-main itu. Masalah yang besar ini tidak diserahkan kepada per individu. Kita punya tanggung jawab, maksudnya itu kita punya tanggung jawab masing-masing itu. Ini sudah ada lembaga yang mengurusi. Siapa itu? Pemerintah. Maka pemerintah itu fungsinya untuk apa? Pemerintah itu fungsinya untuk mengurusi perkara-perkara yang besar, menyangkut masalah umat banyak itu. Orang banyak itu urusan pemerintah itu. Sedangkan ormas, sedangkan pribadi itu nggak boleh ikut campur. Kenapa? Kalau ikut campur ruwet itu masalah-masalah umat itu. Ya paham ya? Maka itu apa? Pemerintah boleh memaksa, harus seperti ini. Itu boleh bagi pemerintah itu, termasuk Saudi Arabia. Saudi Arabia itu sempat guncang juga waktu itu masalah fajar sodik itu zamannya Syekh bin Baz. Ketika ada beberapa ya, ulama yang mengkritiki tentang fajar sodiknya Saudi Arabia. Jadi penanggalan di jadwal sholat itu terlalu awal. Akhirnya sama Syekh bin Baz itu beliau bentuk sebuah tim, termasuk Syekh Fauzan itu yang jadi timnya itu. Syekh Fauzan itu termasuk tim, disebar ke penjuru kota, disebar di negara Saudi itu. Disuruh mengecek jadwal tentang sholat, sekalian dilihat cek secara nyata itu, benar nggak itu. Dan mereka meneliti lama, bukan hanya sekali dua kali, nggak lama penelitian mereka itu. Sampai ketika sudah selesai, dirapatkan lagi sama Syekh bin Baz. Kemudian hasilnya itu penanggalan atau jadwal sholat yang ada itu sudah tepat. Akhirnya Syekh bin Baz mengeluarkan sebuah fatwa, ya, karena beliau sebagai muftinya itu fatwa bahwasanya tidak boleh bicara masalah ini lagi di Saudi Arabia. Siapa yang bicara masalah ini Saudi penjara. Kenapa seperti ini, Saudi keras seperti ini? Karena untuk menjaga masyarakat supaya tidak ribut mereka itu. Coba kalau seandainya itu pemerintah menetapkan ini, masyarakat ribut semuanya, akhirnya pecah juga masyarakat kan itu. Fungsinya negara hilang. Terus bagaimana fungsinya negara itu? Ketika mulai ada bibit-bibit perpecahan, apalagi masalah-masalah yang besar itu, maka negara harus terjun untuk menetapkan itu. Oleh itu maksudnya apa? Masalah-masalah yang besar itu tidak diserahkan kepada kita pribadi, maka serahkan saja kepada negara. Jika seandainya mereka salah,
Mereka nanti yang tanggung jawab di hari kiamat. Puasa kita tetap sah. Paham ya? Puasa kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Kita sholat di awal waktu misalkan, sholat kita sah. Kenapa sah? Karena ada sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat bersama imam dan imam itu benar dalam tata cara dan waktunya, maka benarnya untuk imam dan makmumnya. Dan siapa yang sholat bersama imam dan keliru imamnya itu waktu dan tata caranya itu, maka benar bagi makmumnya, salah bagi imamnya. Paham ya? Berarti apa? Sudah ada yang menanggung kesalahan kita. Kalau kita salah, sudah ada yang menanggung. Pemerintah tanggung jawab sampai hari kiamat mereka itu. Berarti apa? Masalah-masalah yang seperti ini itu bukan urusan kita pribadi-pribadi itu, ya kan? Apalagi apa? Sampai kita umumkan itu, kita paksa orang lain, kamu harus ngikuti Fajar Shodiq, kalau enggak kamu itu sesat itu. Ini siapa lagi yang berani seperti itu kan itu? Paham ya, tergambar ya? Kalau memang Anda itu mau mengamalkan untuk pribadi, silahkan. Misalkan pendapat saya itu waktu subuh itu di Indonesia terlalu awal, misalkan berapa menit, silahkan amalkan. Tapi jangan memaksa orang lain. Demikian juga apa? Jangan dikeluar-keluarkan. Sampai akhirnya apa? Membuat keributan di masyarakat. Ini tidak dibolehkan dalam masalah beragama seperti ini. Jadi intinya apa? Intinya puasa itu dimulai dari Fajar Shodiq sampai tenggelam matahari. Itu setiap hari. Ma'aniyatil ta'abudilillah. Ketika dia itu puasa dibarengi dengan niat. Niat itu apa? Niat itu secara bahasa al-qasdu, sengaja. Berarti kalau antum itu menyengaja sesuatu, antum itu sudah punya niat. Contohnya misalkan ini, antum haus, saya haus, lihat minum. Ketika lihat minum, langsung dalam diri antum itu, dalam jiwa antum itu punya kesengajaan untuk minum. Akhirnya tangannya gerak. Maka apa? Orang itu sudah punya niatan untuk minum, walaupun gak usah ngomong gitu. Kenapa? Karena letaknya niat itu di hati, gak ada kaitannya dengan lisan. Dan semua ulama sepakat masalah ini. Paham ya? Ulama sepakat bahwasanya apa? Namanya niat itu ya di hati, bukan di lisan. Yang menjadi khilaf di antara para ulama itu, boleh nggak niat yang di hati itu kita lafadzkan sebagai penguat? Gimana? Paham ya? Di sini itu. Itu yang menjadi khilaf di antara para ulama. Ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan sunnah dikuatkan. Isi hati itu dikuatkan dengan lafadz, tetapi bukan lafadznya yang jadi niat. Niatnya itu tetap di hati. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau seandainya misalkan gini, orang melafadzkan niatnya itu, sholat misalkan, usolli sholatad dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, lillahi, sampai diulang 5 kali, lillahi ta'ala itu. Berarti lillah itu kan untuk Allah, ikhlas untuk Allah Ta'ala itu. Allah tidak akan melihat ucapan dia itu. Allah tahu hatinya dia itu ikhlas atau tidak itu. Kenapa? Karena yang dilihat bukan lisannya. Nah itu apa? Terus lisan itu bisa nggak? Maka dalam mazhab itu, mazhab Syafi'i itu, ulama mutakhirnya itu mengatakan sunnahnya diucapkan. Dalilnya mana? Dalilnya nggak ada. Khusus untuk puasa. Tapi mereka itu mengatakan karena dalam ibadah haji itu niat itu dilafadzkan. Ya, ketika dia itu mau ihram di miqat, kalau dari Madinah berarti Bir Ali itu, dia sudah pakai pakaian ihram, maka dia itu mengatakan nawaitu umratan au hajjatan. Saya berniat untuk haji, saya berniat untuk umroh. Nah, itu dilafadzkan itu. Itu dilafadzkan itu. Maka dan itu lafadznya itu apa? Itu mimbabi takkid, untuk menguatkan saja gitu. Sebenarnya niat itu isinya di hati gitu. Isinya di hati, cuma untuk menguatkan tidak ada masalah itu. Jadi maksudnya itu apa? Sepakat ulama bahwa niat itu di hati. Yang menjadi khilaf itu, apakah dianjurkan untuk dilafadzkan sebagai penguat atau tidak? Itu menjadi khilaf di antara para ulama. Gimana, paham ya tergambar ya? Jadi walaupun kita itu melafadzkan, standarnya bukan yang dilafadz, itu hanya mimbabi takkid saja, penguat saja itu. Tetap hatinya yang dilihat itu. Maka itu apa? Namanya puasa itu menyengaja. Saya menyengaja besok mau puasa, berarti sudah niat. Ya kan? Nah, pertanyaan di sini itu, puasa itu niatnya itu setiap hari atau tidak? Apakah boleh saya itu niat awal Ramadan, saya berniat, saya niat puasa untuk 1 bulan 1 paket nih sekalian. Berarti apa? Niat saya cukup sehari saja. Awal Ramadan untuk 1 bulan niat saya itu. Atau setiap hari itu harus ada niat. Niat itu harus setiap hari itu. Khilaf panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan niat itu cukup 1 kali di awal Ramadan untuk seterusnya.
Ada yang mengatakan nggak bisa, harus setiap hari itu niat, setiap hari niat itu. Itu nanti akan muncul khilafnya ini. Kalau pendapat yang paling kuat bagi saya, wallahu alam, niat itu setiap hari. Harus setiap hari itu niat. Kenapa? Karena ibadah puasa itu bukan satu paket. Seperti sholat. Coba kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, niatnya kapan? Niatnya kan di awal kan, nggak setiap rakaat niat lagi kan enggak. Kenapa? Karena ibadah sholat itu paketan. Antum rakaatnya sudah 3 rakaat, rakaat keempat batal, ngulangnya di mana itu? Ngulangnya di rakaat pertama kan gitu. Berarti maksudnya apa? Sholat itu satu paket, sehingga niatnya cukup di awal. Tetapi kalau puasa tidak satu paket. Sehingga kalau antum itu batal puasanya itu di hari yang ke-15, yo 15 saja yang dibayarkan itu. Awalnya kan enggak kan itu, karena enggak satu paket. Oleh itu ketika ibadah puasa itu tidak satu paket, maka niatnya harus setiap hari. Dan nanti akan muncul perbedaan ini ketika ada orang, misalkan saya contohkan ya, hari pertama puasa lapar sekali kayak mau mati dia itu, misalkan setahun enggak pernah puasa itu. Hari pertama puasa kelenger dia itu mau pingsan gitu. Buka puasa, lihat nasi, makan tanduk berkali-kali. Setelah itu geblek tidur gitu, ngorok sampai subuh. Nah, berarti dia kan sampai sholat isya-nya terlambat gitu, Mas. Itu sampai sholat isya-nya dikerjakan sholat subuh itu, ketiduran dia itu. Kalau dia ketiduran seperti ini, semalam suntuk dia nggak bisa niat karena tidur kan gitu. Nggak ada kesengajaan itu. Pertanyaan, besok puasanya sah nggak itu? Paham ya? Kalau yang mengatakan cukup satu niat atau 1 bulan, boleh. Subuh dimulai niat. Kenapa? Saya sudah niat di awal bulan. Ya paham ya? Tapi kalau yang mengatakan enggak, setiap hari harus ada niat, maka hari itu dia puasanya enggak dianggap. Sampai subuh dia itu baru niat, tidak dianggap. Kenapa? Karena setiap hari harus niat. Setiap hari harus niat. Ya paham ya? Kalau pendapat saya itu, wallahu alam, lebih saya kuatkan itu pendapat yang mengatakan bahwa niat itu setiap hari. Karena itu bukan paketan. Ya, paham tergambar ya. Kemudian perlu diingat di sini juga, beda antara puasa wajib dan puasa sunnah dalam masalah niat. Bedanya apa? Kalau puasa wajib maksimal subuh harus sudah ada niat. Harus. Kalau puasa sunnah boleh, hatta sudah masuk subuh, sudah sholat subuh selesai, boleh kita baru niat. Khusus itu puasa sunnah. Contohnya misalkan gini, saya subuh belum makan, saya nggak punya niatan puasa gitu loh. Kemudian setelah itu hari Senin Kamis misalnya, saya nggak puasa, saya dari awal nggak punya niatan puasa. Setelah itu dapat pengumuman, nanti siapa yang puasa hari Senin Kamis nanti tak undang makan. Wah, ini dapat undang makan, ini puasa saja saya gitu. Oh, nah, saya nggak puasa nggak dapat undangan saya kan gitu loh. Akhirnya apa? Jam 6 pagi saya belum makan, belum sarapan, belum apa-apa, saya mau puasa aja lah gitu. Boleh gak ini? Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu puasa sunnah. Pertanyaan kalau gini, ada teman mau undang, saya mau puasa, saya dari awal sudah mau puasa Senin Kamis misalkan itu. Tapi teman saya mau undang, nanti siang kalau saya ada kesempatan tak undang makan siang. Waduh, saya puasa diundang makan siang, enak lagi makannya itu. Akhirnya saya punya niatan gini. Tapi dia ngomong, tapi kalau jadi, saya ada tamu, tapi nanti kalau jadi, nanti kamu tak undang makan itu. Akhirnya saya niatnya ini, pokoknya kalau jadi makan, ya saya nanti batal. Kalau nggak jadi diundang, ya saya tetap puasa. Saya udah mulai puasa, rugi saya kan gitu. Nah, pertanyaan, sah nggak puasanya itu? Tidak sah, batal puasanya. Kenapa? Puasa itu harus azam, tekadnya bulat. Kalau ada keraguan sedikit pun batal. Ya paham ya? Berarti dari awal misalkan saya puasa, niatnya mau puasa, tapi kalau diundang makan ya saya nanti batal. Berarti apa? Batal puasa kamu, nggak dianggap. Kenapa? Karena tidak ada ketulusan. Itu bukan namanya niat itu harus tuh tekad gitu loh. Namanya puasa itu niat itu tekad gitu loh. Pertanyaan misalkan ini, saya mau puasa, nggak saya puasa itu. Misalkan saya kasus tadi misalkan, saya niatnya puasa. Tapi kalau diundang makan, ya saya makan gitu. Tapi kalau nggak diundang, ya saya lanjut puasa saya itu. Subhanallah, qadarullah, teman saya itu nggak jadi undang gitu. Waduh, telepon saya nggak bisa. Ini ada acara sama tamu belum selesai itu. Ya wis puasa saya kan gitu.
Pertanyaan, terus bagaimana puasanya itu? Ya paham ya? Maka kalau dia mau puasa, sebelumnya itu nggak dianggap puasa sebenarnya itu. Karena sebelumnya kan ada keraguan itu. Setelah sesuatu yang pasti nggak jadi makan, dia harus mulai niat di situ itu. Saya niat puasa. Kan tadi kita katakan puasa sunnah itu boleh setelah subuh kan itu. Berarti apa? Dia niat puasanya itu setelah zuhur. Kan nggak jadi diundang makan, ya sudah saya puasa. Sekarang saya niat puasa sekarang itu. Ya paham? Maksudnya paham? Kan dia belum makan minum juga kan sebelumnya kan gitu. Maka apa? Dia ketika sudah pasti nggak jadi batal puasanya, dia niatkan puasa. Kenapa? Intinya niat itu harus pasti. Tidak bisa niat itu apa setengah-setengah, nggak bisa, nggak dianggap. Itu nggak dinamakan dengan niat. Niat itu azm, musammam, tekad yang bulat, itu namanya niat. Kalau sesuatu yang masih meragukan, itu tidak. Jadi bedanya antara puasa sunnah dan puasa wajib itu seperti itu di dalam masalah niat. Kemudian niat itu memang niat itu intinya setiap antum sudah punya kretek, ya istilahnya kalau bahasa kita itu namanya kretek. Kita sudah kretek mau mengamalkan sesuatu, itu sudah punya niat. Dan kata para ulama mengatakan niat itu kalau bisa ada sampai awal mengajarkan ibadah. Itu batasan akhir. Oleh itu kalau kita misalkan kretek kita itu, kita mau sholat, kita dengar azan, kemudian kita berwudu di rumah, setelah itu kita berangkat ke masjid. Sejak kita ngambil air wudu, kita itu sudah punya niat. Walaupun apa? Walaupun kita belum ngomong itu. Kenapa? Karena sudah kreteknya itu sudah ada gitu. Kalau seandainya misalkan qadarullah orang itu di tengah jalan tabrakan, kecelakaan misalkan, dia berangkat ke masjid itu, di tengah jalan kecelakaan meninggal, dia tetap mendapatkan pahala sholat. Walaupun dia belum sholat. Pahalanya dari mana itu? Pahala dari niatnya. Kenapa kok? Kan dia belum ngomong itu. Enggak, niat itu kreteknya dia itu. Ya, kreteknya itu. Ya, maksimal itu apa? Kalau kita sholat berarti sebelum takbiratul ihram harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka sholat batal. Karena berarti kan nggak ada rukunnya itu. Jadi niat itu apa sih? Niat itu kesengajaan. Contohnya saya contohkan biar tergambar. Antum niat itu apa sih itu biar tergambar itu? Orang kalau mengangkat hadas, jadi kan dalam diri kita itu kan ada, kalau kita mau sholat itu ada dua perkara yang harus kita angkat, bersihkan. Najis dan hadas, itu beda. Membersihkan najis nggak butuh niat, karena itu masuknya bab budaya. Ya, tangan saya kena kotoran, misalkan kencing anak, tinggal dicuci saja. Dan mencuci najis nggak butuh niat, karena itu masuknya bab budaya, adat. Sedangkan mengangkat hadas itu ibadah. Yang ibadah itu butuh niat, wudu. Kenapa kita wudu? Karena mengangkat hadas kecil. Mandi jenabat, kenapa? Mengangkat hadas besar. Maka wudu dan mandi jenabah itu ibadah. Maka wudu dan mandi jenabah itu butuh niat. Nah, contohnya saya gambarkan niat itu apa, biar antum tergambar tenang. Orang itu pusing, niat itu apa sih? Bingung saya itu. Gini. Contohnya misalkan ya, contohnya. Antum setelah sholat subuh misalkan saya contohkan, misalkan hari libur, setelah sholat subuh berhubungan intim sama istri. Berarti kan keduanya harus mandi jenabah. Setelah itu tidur. Karena hari liburan tidur sampai mau duhur. Mau duhur telepon sama teman, ayo kita merenang. Wah, ayo renang lah. Bangun tidur langsung renang. Jeblor. Selesai pakai baju semua. Kayak tadi pagi hubungan intim, lupa saya itu. Pertanyaan, mandinya sah nggak? Kan dia sudah renang basah semua itu. Sah nggak dia itu? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Nggak ada niat. Kenapa nggak niat? Nggak ada kesengajaan gitu loh. Saya memang mandiri sengaja untuk mengangkat hadas itu. Saya tahu hadas itu saya hadirkan itu. Dan saya itu sengaja mengangkat itu. Maka apa? Orang itu harus mandi lagi. Kenapa mandi lagi? Karena renangnya itu dianggap sebagai budaya adat. Tidak butuh niat. Sehingga itu tidak dinamakan ibadah. Tapi kalau ibadah itu harus kretek. Saya itu memang mandi ini untuk angkat hadas itu. Saya tahu ini hadas itu, tahu itu. Masa itu saya itu hadirkan kretek saya itu untuk itu gitu loh. Itu yang dinamakan dengan niat. Maka kita kretek mau sholat, kretek mau puasa, itu sudah dinamakan niat. Ya, paham ya? Tentang masalah mazhab yang mengatakan misalkan harus dilafatkan, itu masalah yang pembahasan yang baru. Memang tidak ada dalilnya. Puasa ada lafadznya, niatnya, sholat itu nggak ada.
Cuma yang menjadi khilaf itu kalau mimbabi takkid, kita membaca itu untuk menguatkan hati itu. Daripada kita ragu, saya sudah niat atau belum, ngomong saja itu. Maksudnya kalau sudah ngomong pasti dia itu sudah ada kertek hatinya kan itu. Jadi mimbabi takkid saja itu. Ulama-ulama madzhab seperti itu. Jadi intinya kalau niat puasa itu harus ada niat maniyatin ta'abbudillah, niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita lanjut pembahasan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Berarti umat-umat sebelum kita pun mereka puasa. Karena Allah telah mengatakan kewajiban puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian itu. Bukan hanya kalian yang wajib puasa itu, bukan. Pertanyaan di sini, persamaan puasa kita dengan puasanya mereka itu apa? Yang disamakan Allah itu apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kita itu. Nah, pertanyaan di sini, persamaan itu di mananya itu? Persamaan apanya itu? Maka kita katakan persamaan hukumnya. Sama-sama wajib. Tapi tata caranya berbeda. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Maka bahwa umat-umat terdahulu mereka juga diwajibkan puasa. Sebagaimana kita wajib puasa. Tapi puasanya mereka enggak seperti tata cara kita. Mereka enggak ada puasa Ramadan. Puasanya mereka itu apa? 1 bulan 3 hari setiap bulan. Setiap bulan mereka harus puasa 3 hari. Itu puasanya umat-umat terdahulu. Jadi yang sama itu apa? Yang sama itu hukumnya sama-sama wajib. Tapi tata caranya berbeda. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan itu, hatta dalam Islam, dalam agama kita itu, syariat puasa itu sampai ada 4 tahapan. Di dalam agama kita ini, Nabi Muhammad itu pernah puasa itu, yang wajib itu sampai modelnya ada 4. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika di Mekah bersama para sahabat, puasanya apa? Puasa seperti umat terdahulu, 3 hari setiap bulan. Dan itu hukumnya wajib. Setelah itu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu puasa Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Akhirnya Rasulullah wajibkan. Berarti apa? Yang kedua itu, berubah kewajibannya itu menjadi puasa Asyura, wajib. Setelah itu tahun kedua, baru diperintahkan puasa Ramadan. Tapi siapa yang mampu puasa boleh milih antara puasa atau membayar fidyah. Itu masih boleh memilih. Saya mampu puasa, boleh puasa atau bayar fidyah. Tapi kalau kita itu puasa lebih baik, tapi boleh bayar fidyah. Setelah itu datang syariat yang keempat, siapa yang mampu puasa wajib puasa, nggak ada pilihan. Dan itu berjalan sampai di kita. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang yutiqunahu itu, kalau nanti coba dilihat terjemahnya itu. Terjemahnya itu di ayat berikutnya itu. Kalau dalam terjemah sudah diartikan secara arti yang yaitu sudah dirubah itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu sebenarnya kalau artinya itu, dan siapa yang mampu puasa maka bayar fidyah. Yaitu boleh bayar fidyah. Itu syariat yang ketiga tadi itu. Setelah itu datang ayat yang berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang datang bulan Ramadan wajib puasa. Enggak ada pilihan lagi itu. Nah, berarti syariat yang keempat itu puasa Ramadan wajib bagi orang yang mampu sampai hari kiamat. Pertanyaan, berarti bayar fidyahnya itu dihapus enggak? Dihapus secara umum, tetapi masih berlaku secara khusus. Bagi siapa itu? Orang-orang yang tidak mampu puasa, seperti orang tua renta, boleh bayar fidyah. Demikian juga disamakan dengan orang tua renta itu orang yang sakit menahun, nggak boleh sembuh, itu boleh bayar fidyah. Samakan juga nanti dengan wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui disamakan dengan itu. Jadi maksudnya di sini berarti apa? Kewajiban puasa kita dan umat terdahulu itu samanya cuma di hukumnya. Hukumnya sama-sama wajib, tapi tata caranya berbeda. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pertanyaan, supaya itu pasti terjadi enggak? Saya tanya, kalimat supaya, agar, mudah-mudahan itu pasti terjadi enggak? Hah?
Pasti nggak? Tidak. Kenapa? Karena itu kan kalimat harapan kan gitu, doa. Saya katakan ini, nak, kamu belajar sungguh-sungguh supaya lulus ujian. Anaknya sudah belajarnya mati-matian itu. Datang ujian, soalnya nggak ada yang di kitab gitu. Aduh, mumet dia itu. Akhirnya setelah itu ngitung benik kan gitu, senjata terakhirnya kan itu. Padahal dia sudah belajarnya mati-matian itu, belum tentu lulus. Berarti apa? Kalimat supaya, mudah-mudahan, agar, itu cuma harapan. Namanya harapan itu bisa terjadi, bisa tidak kan gitu. Nah, kalau di sini berarti apa artinya itu? La'allakum tattaqun. Itu biasa kalau diterjemahkan itu kan supaya, agar, mudah-mudahan. Kata para ulama, kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kalimat la'alla itu memang secara bahasa nahwu, kalau kita belajar nahwu itu artinya litaroji, sebagai pengharapan. Itu kalau yang ngomong kita. Kalau yang ngomong kita manusia itu. Kalau kita ngomong supaya, itu cuma harapan saja itu. Tapi kalau yang ngomong itu Allah, maka la'alla minallah litahqiq. Allah kalau ngomong la'alla, itu bukan harapan, pasti. Itu sebuah kepastian. Maka artinya itu sebenarnya yang benar itu la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa. Kenapa? Karena la'alla itu kalau dari Allah itu artinya kepastian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jam berapa ini? Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ayyamam ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang berbilang. Puasa itu dikerjakan pada hari-hari yang berbilang. Apa itu? 1 bulan. Pertanyaan, dalam menetapkan ibadah itu patokannya dalam waktu itu penetapannya pakai matahari atau rembulan? Kita orang muslim itu patokan dalam menetapkan waktu untuk ibadah itu pakainya matahari atau rembulan? Ayo, matahari atau rembulan? Matahari. Puasa berarti pakainya awal bulan pakainya matahari. Pakainya bulan. Lah terus kita mau buka puasa pakainya apa? Matahari. Terus yang mana ini? Kita ibadah ini patokan waktunya pakai matahari atau rembulan, peredaran matahari atau peredaran rembulan itu. Maka dilihat. Jika ibadahnya itu rutinitas harian, maka standar waktunya pakainya matahari. Sholat, waktunya pakainya apa itu? Matahari, karena rutinitas harian gitu. Puasa yang setiap hari, kapan dimulai, awalnya, akhirnya, pakainya apa? Matahari juga, karena harian kan gitu. Tapi ibadah yang sifatnya bulanan atau tahunan, maka penetapannya itu pakainya rembulan. Sehingga awal bulan, akhir bulan kan itu. Sifatnya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, pakainya rembulan, bukan matahari lagi kan itu. Berarti apa? Berarti peredaran matahari dan rembulan itu dalam agama kita semuanya dipakai dalam penetapan ibadah, waktu ibadah. Nah, di sini itu namanya ibadah itu dikerjakan puasa itu selama 1 bulan. Awal bulan dalam agama kita itu, awal bulan kita itu pakainya penetapan awal bulan, akhir bulan itu patokan kita itu pakainya rembulan. Pakainya rembulan. Kalau rembulan itu mulainya ketika tenggelam matahari, mulai muncul rembulan. Oleh kita apa? Mulainya hari dalam agama kita itu apa? Selepas maghrib. Akhirnya hari itu kapan? Asar. Asar ke atas itu akhir. Seperti hari Jumat. Kapan berakhir hari Jumat itu? Tenggelam matahari. Maka tenggelam matahari sudah berakhir. Beda dengan penanggalan Miladiyah atau Masehi. Kalau Masehi kan pakainya matahari, berarti jam 12 tit malam. Sehingga jam 1 malam itu sudah mulai hari baru. Ya kan? Kalau kita kan enggak, maka aneh lagi nih. Ada orang merayakan tahun baru Hijriah. Jam berapa? Jam 12 malam. Kok jam 12 malam kan gitu. Tahun barunya itu mulainya maghrib kan gitu. Kok jam 12 malam kan gitu loh. Itu jam 12 malam itu kan Miladiyah gitu loh, Masehi. Kalau Hijriah itu pakainya itu rembulan kan gitu. Ya paham ya? Jadi maksudnya itu kalau penetapan bulan kita ini pakainya itu rembulan. Rembulan, awal bulan itu namanya bulan Sabit. Akhir bulan itu juga bulan Sabit. Maka berarti apa? Muncul bulan Sabit, dengan muncul bulan Sabit berikutnya itu namanya 1 bulan. Bulan Sabit itu apa? Namanya hilal.
Oleh itu dalam masalah hilal itu ada nanti masalah namanya ru'yatul hilal. Ru'yah itu biasanya tulisannya Indonesianya itu ru'yah itu RUKYH. Ru'yah. Itu beda itu antara ru'yah dengan ru'yah. Itu beda. Kalau ru'yah itu apa? Ru'yah orang kena jin itu, orang kena kerasukan jin itu namanya ru'yah. Kalau ru'yah itu pakainya hamzah. Cuma bedanya kita itu memang bahasa Latin itu hamzah itu susah kita mau nulisnya itu kayak apa gitu, bingung kita itu. Antara bedanya sya, so, bedanya apa? Sya, do. Ya. Insyaallah tulisannya apa insyaallah itu? SYA, SHAA atau apa itu? Bingung gitu, mumet gitu. Kenapa? Karena itu bukan bahasa Latin gitu. Ya kan? Zalim, za, bo. Bedanya apa itu tulisannya itu, wis? Zalim, orang yang zalim itu saya apa? DZ. Yang seringnya kayak itu DZ, zalim. Kalau walad dolin. Apalagi ada yang DL, dolin. Karena bukan bahasa kita, jadi mumet terkadang translate-nya itu nggak bisa itu. Ya, jadi maksudnya di sini itu intinya ada namanya ru'yah. Ru'yah itu kegiatan melihat bulan sabit. Lah, bulan sabit itu apa itu? Seperti gini, gambarannya itu gini. Bulan sabit itu bulan yang muncul ketika matahari tenggelam dan waktunya nggak lama. Lalu itu apa? Kalau orang pengen lihat bulan sabit itu lihatnya ke barat. Kenapa di barat? Jadi di barat itu matahari dan bulan itu sama-sama mau tenggelam. Sama-sama mau tenggelam itu. Tapi matahari lebih awal sedikit. Setelah itu ada rembulan sedikit, itu pun mau tenggelam juga itu. Itu namanya bulan sabit. Nanti lama-lama semakin besar, rembulan semakin besar sampai purnama. Jadi itu gambarannya seperti itu. Nah, di dalam menetapkan bulan itu kalau zaman dulu itu pakainya ru'yah. Ru'yah itu melihat. Setelah itu ditemukan sebuah ilmu namanya ilmu hisab. Dinamakan ilmu hisab karena ada ilmu perbintangan. Ya kan? Setelah itu muncul namanya hisab. Terus bagaimana kalau masalah seperti ini? Memang prakteknya Rasulullah dan para sahabat itu pakai ru'yah. Terus bagaimana dengan pakai hisab itu? Apakah boleh dipakai? Maka itu menjadi khilaf juga di antara para ulama-ulama. Itu khilaf. Ulama mutaakhirin gak ada yang sepakat dalam masalah ini. Kenapa? Karena dalam masalah sholat pakainya hisab. Kenapa masalah puasa gak boleh kan itu? Ya paham ya? Walaupun masalah dalilnya itu memang penetapan bulannya itu pakainya ru'yah. Tapi maksudnya itu kalau seandainya kan tanggalan sholat itu kan semuanya pakai hisab itu. Bukan pakai ru'yah, pakainya hisab. Makanya ini masalah baru. Masalah yang baru dan itu khilaf panjang nanti di antara para ulama. Ya intinya kita serahkan ke negara kita. Karena ada dua ormas besar di negeri kita itu ribut masalah hisab ru'yah. Yang satu pakainya ru'yah, yang satu pakai hisab. Sehingga mumet di sini itu. Lah, Salafi ngikutnya mana itu? Ketika pemerintahnya itu misalkan ormas A, kita dihabis sama ormas B itu. Salafi ikut sama ormas A misalkan. Kita bukan ikut ormasnya, kita ikut pemerintahnya itu. Saya pernah juga di debat kayak gitu juga itu. Salafi itu, saya itu senang sama Salafi kecuali satu itu. Masalah ngikuti pemerintah dari hisabnya pemerintah itu. Bukan masalah pemerintahnya, bukan masalah hisabnya, kita ikut pemerintahnya itu. Masalah-masalah besar seperti itu yang menetapkan pemerintah itu. Pemerintah pun alhamdulillah itu pakainya ru'yah kan itu. Pakainya ru'yah. Walaupun pemerintah sudah punya standar sebelum ru'yah itu sudah ada tanggalan. Sekarang misalkan antum lihat tanggalan bisa nggak? Oh, tanggal merahnya itu hari Idul Fitrinya itu tanggal sekian, tahu nggak? Di tanggalan sudah ada. Tapi pemerintah itu bagusnya apa? Walaupun dia punya penanggalan, tetapi nanti menetapkannya itu pakainya apa? Ru'yah, dikumpulkan semua ormas tim untuk rapat masalah penetapan awal bulan. Dan itu bagus pemerintah kita itu, Masya Allah itu. Pemerintah itu bagus. Cuma yang menjadi masalah pemerintah kita itu apa? Pemerintah kita itu membuka pintu untuk berbeda. Ini jadi masalah kita ini. Itu pemerintah dulu sebenarnya itu sebelum demokrasi itu bagus. Zaman dulu itu kenapa? Karena tidak ada perbedaan di negeri kita ini. Sehingga bahwa semua ormas semuanya tunduk sama pemerintah. Siapa yang adakan sendiri bubarkan. Dan itu bagus. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di negeri kita Indonesia ini antara orang muslim.
Terkadang apa? Masalah lebaran saja beda gitu loh. Orang kafir senang sekali itu. Masalah lebaran saja beda itu. Masalah hari raya besarnya Islam saja beda gitu. Ini jadi masalah itu. Apalagi beberapa torikot itu menetapkan bukan pakai rembulan lagi itu. Pakainya itu surutnya lautan itu. Ini lebih aneh lagi itu. 3 hari 4 hari sebelum pemerintah sudah hari raya mereka itu. Masya Allah itu. Dan itu apa? Itu ada gitu lah. Itu jadi masalah itu. Sehingga membuat orang bingung semuanya itu gara-gara perbedaan seperti itu. Maka masalah-masalah yang menyangkut keumatan besar ini, pemerintah itu punya hak untuk menetapkan. Dan memaksa itu boleh. Maka di Saudi Arabia itu nggak ada namanya perbedaan masalah ini. Kenapa? Pemerintah Saudi Arabia itu memaksa masyarakat untuk ikut pemerintah. Dan itu apa? Memang harus seperti itu sebenarnya itu. Pemerintah boleh seperti itu. Nah, jadi maksudnya di sini itu puasa itu ayaman ma'dudat, ayamin ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Yaitu apa? 1 bulan. Dan bulan Hijriah itu 29 hari. Hijriah itu bulan itu 29 hari. Itu aslinya seperti itu. Kecuali kalau di hari 29 gak kelihatan hilal. Maka kalau tidak kelihatan hilal, genapkan menjadi 30. Sehingga apa? Bulan Hijriah itu 29 gitu. Oleh itu Rasulullah pernah namanya itu mengilah. Ilah itu bersumpah untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya. Rasulullah bersumpah 1 bulan. Ketika 29 selesai, akhirnya Rasulullah itu berhubungan sama istrinya itu. Maka Rasulullah ditanya itu, "Wahai Rasulullah, kan ini belum 1 bulan." Maka beliau mengatakan, "Asyhahru, bulan kita itu 29 Hijriah. Kalau nggak kelihatan hilal, genapkan sampai 30. Tapi genap menjadi 30 itu hanya perkiraan. Pastinya 29. Maka itu apa? Kalau kita perhatikan antara Masehi dan Hijriah itu beda. Kan Masehi kan ada yang 28. Namanya kan kabusat kan. Ya, 28, jarang tapi ada. Setelah itu ada 29, ada 30, 31 ada nggak? Ada juga. 32? Nggak ada. Maka itu apa? Itu nanti sama para ilmuwan itu, para ilmu hisab itu. Setiap 30 tahun itu selisihnya setahun antara Masehi dan Hijriah. Kalau gitu Nabi Muhammad umurnya 33 tahun itu Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi itu umurnya Nabi Muhammad itu 31. Kenapa? Karena beda itu. Bulannya itu beda itu. 1 bulan itu berapa itu? Itu berbeda. Intinya puasa itu puasa itu 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini yang paling penting itu terakhirnya. Jadi kalau kita lomba maraton itu, yang finishnya itu yang paling penting. Kalau kita apa? Kalau kita itu masuk bulan Ramadan, jangan langsung gas kenceng gitu. Akhirnya apa? Gas kenceng pertengahan Ramadan bubar semua itu. Dan itu masjid-masjid kayak gitu itu. Coba lihat itu, hampir semua masjid di Indonesia itu awal Ramadan bludak sampai pasang teratak itu. Depan masjidnya pasang teratak kalau saya bludaknya itu. Tapi 10 hari sudah bubar gitu. Kenapa? Digenjot awalnya sudah diekstrakan itu. Ya kan? Kita enggak seperti itu. Maka orang muslim itu ibadah di awal Ramadan itu semaksimal mungkin, tapi jangan terlalu kenceng. Kencengnya itu apa? Simpan tenaganya untuk 10 hari yang terakhir. Nah, 10 hari yang terakhir baru kita tancap ibadah kita itu. Maka Rasulullah mengatakan itu, idza dakhul asyr. Rasul itu kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir itu syaddal mi'zar. Beliau mengencangkan ikat pinggang, tidak berjumpa dengan istrinya itu. Wa aiqadha ahlah, membangunkan semua keluarganya itu. Wa ahya lailatah, dan Rasul itu menghidupkan malamnya, tidak tidur di malam hari itu. Tidurnya nanti di siang hari. Kenapa? 10 hari yang terakhir itu puncaknya itu. Nah, kalau kita kan enggak, kita itu kan Ramadan dibagi jadi 3 itu. 10 hari yang pertama ke masjid. 10 hari yang kedua di pasar, belanja untuk persiapan lebaran kan itu. 10 hari yang terakhir itu di jalan-jalan penuh itu, karena mudik semua kan gitu. Jadi kan baginya seperti itu. Maka wajar kalau seandainya apa di negeri kita itu, di negeri kita 10 hari yang pertama, Masya Allah ibadahnya top, bacanya Quran saut-sautan itu. Tapi 10 hari yang kedua, yang paling ramai pasar, terus lontong, terus beli ini, persiapan semua itu, meludak pasar-pasar itu. 10 hari yang terakhir, polisi mumet ngatur lalu lintas. Kenapa? Semuanya di jalan semua itu. Itu di negeri kita. Berarti apa? Berarti Ramadannya orang Indonesia itu cuma 10 hari yang pertama itu. Itu Ramadannya kita. Intinya di kita itu kan sebenarnya lebarannya, bukan Ramadannya kan itu. Ini jadi masalah. Yang jadi masalah itu. Maka itu kita puasa Ramadan itu kita maksimal dalam ibadah, tapi lebih maksimal itu nanti 10 hari yang terakhir. Maka simpan tenaga itu. Biasanya apa? Biasanya itu futur itu mulai muncul.
Kan kita manusia biasa itu, futur, mulai malas ibadah itu terasa. Awal-awal kita ibadahnya luar biasa, 10 hari, sepekan itu sudah mulai luntur itu. Maka apa? Biar kita itu nggak lunturnya nggak parah itu, kita itu kalau ibadah dari awal itu nggak usah terlalu kencang dulu itu. Semaksimal kita, tapi tenaganya kita simpan nanti untuk 10 hari yang terakhir. Nah, kalau kita itu kalau dulu ulama-ulama salaf itu, kalau sudah Ramadan itu mereka itu menghabiskan semua kerjaan mereka. Jadi mereka kerja selama 11 bulan itu, duitnya itu dihabiskan ketika Ramadan. Apalagi 10 hari yang terakhir itu jor-joran mereka itu. Sehingga ulama-ulama kita itu kalau sudah masuk Ramadan itu makan cuma yang bergizi saja. Lah dari mana duitnya itu? Mereka kerja 11 bulan itu untuk beli yang bergizi itu. Akhirnya apa? Mereka ketika makan yang bergizi sebulan yang terakhir itu, mereka gak ngantukan, gak kentutan gitu loh. Kita makannya sudah megono, bongkrek lagi, Masya Allah itu. Akhirnya apa? WC terus. Makanya ulama kita kalau bulan Ramadan itu, mereka biasanya wudhu untuk isya, sekalian untuk subuh. Jadi mereka itu kalau wudhu itu, sekali wudhu isya subuh itu 1 kali wudhu itu. Kenapa? Antara sholat isya sampai subuh itu wudhu mereka gak batal. Kok bisa itu? Karena makan mereka bergizi. Sehingga kalau sudah masuk Ramadan itu, mereka minum susu, minum madu, makan kismis, itu saja. Daging toh. Jadi mereka makan yang paling bergizi itu. Lah terus duitnya itu kok bisa itu? Lah mereka kerja 11 bulan untuk itu. Sehingga apa? Ramadan selesai, ya datang Ramadan, kerjaan mereka tutup. Setelah itu apa? Mereka fokus ibadah. Lah ibadahnya modalnya apa? Modalnya kerjaan mereka selama 1 bulan, selama 11 bulan itu. Kalau kita kan enggak, kita momen kerjaan terbaik itu kan Ramadan kan itu. Ya kan? Jadi pokoknya kerjaan semuanya terbuka semuanya di Ramadan itu. Akhirnya apa? Kita pusing mikir kerjaan kita itu. Akhirnya ibadahnya berat kita itu. Kenapa? Karena kondisi kita di negeri kita seperti itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kita belum masuk ke utur-utur masalah puasa, itu paling penting. Nanti mungkin dilanjut kajian Jumat depan ya, di Subah. Jadi lanjutan nanti kita untuk pekan depan, kalau kita diberikan kesempatan insyaallah taala, kita ulang-ulang sedikit pembahasan yang ini. Setelah itu langsung kita lanjut masuk ke udur-udurnya, karena paling penting itu udur. Ini nanti berkaitan masalah wanita yang haid, wanita yang menyusui, wanita yang hamil. Demikian juga kita bagaimana orang safar. Itu nanti kita bahas semua. Demikian juga apa-apa yang dibolehkan ketika puasa. Itu nanti insyaallah akan kita buka semua nanti di pertemuan berikutnya kalau Allah menghendaki. Ya sampai di sini pembahasan kita, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.